Mari kita lihat. Sufyan Nurai dalam salah satu ceramahnya membantah beberapa ustadz tentang nasahtu. Saya telah menasihatinya, Tidak ada harapan lagi. Atau kalimat yang semisalnya. Ini saya katakan sangat disayangkan sekali disampaikan kepada khalayak umum, apalagi pendengar radio. Sebab ini ucapan yang mengandung kebatilan, mengandung penyimpangan di dalam masalah akidah. Sufyan Nurai dalam salah satu ceramahnya membantah beberapa ustadz tentang poin Ja'far Umar Thalib, bahwa Syekh Rabi, dia mengingkari ucapan Syekh Rabi yang mengatakan wa ana nasahtuhu wa laisa indi amal al-an. Saya sudah menasihati dia. Waktu itu bagaimana, kenapa Syekh menjawab ini? Ketika Dzulqarnain dan Hannan Bahannan di hadapan Syekh Rabi, "Lah ya Syekh, kita tidak membela Ja'far. Tetapi ini Syekh," kata Dzulqarnain, "Luqman, ya, seolah-olah menutup pintu taubat bagi Ja'far." Syekh menjawab, tidak kemudian, "Jangan ya Luqman, jangan menutup pintu taubat." Nah, ini salah satu bukti bahwa Syekh Rabi termasuk orang yang paling tahu tentang dakwah di Indonesia. Ingatkan poin ini ya. Siapa orang paling tahu dakwah di Indonesia? Ingatkan poin ini supaya enggak lupa, karena ada syubhat. Nah, Syekh Rabi langsung menjawab, karena beliau memang mengikuti dakwah di Indonesia sejak hampir 20 tahun yang lalu. Kata Syekh Rabi, "Wa ana nasahtuhu wa laisa indi amal an." Ucapan pertama yang keluar dari Syekh adalah innallaha hajabat tauba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah menutup pintu taufik untuk taubat bagi seorang setiap ahlul bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya itu. Nah, ya, hadis. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menjawab itu tadi. Ana sudah menasihati dia. Sekarang sudah tidak ada harapan lagi. Sufyan Nurai membantah. Ini jika benar dari Syekh Rabi, ya, ini mengandung ini kebatilan, ya, sebuah penyimpangan akidah. Ustaz sudah tobat dari itu. Baik, poin berikutnya. Dia mengatakan, dan setelah saya tanyakan kepada ustaz-ustaz yang pulang dari Mekah, semakna ya. Nah, dari rumah Syekh Rabi, ya, disebutkan nama Abdul Mu'ti Al-Medani. Nggak ada itu kalimat nasahtuhu. Nggak ada itu. Nah, beliau-beliau yang punya rekamannya. Akhirnya apa ikhwan yang mendengar? Akan menuduh ustaz-ustaz yang di sisi lain sebagai pendusta. Ya kan? Bahaya sekali. Kita pada waktu itu, ya Allah, kita nggak punya rekaman yang bagus tentang ini. Gimana ini caranya? Nah, kita bisa tertuduh pendusta kalau kita nggak bisa membuktikan rekaman. Tapi ketika saya ngobrol dengan ustaz-ustaz, sabar. Nah, Allah tidak akan membiarkan. Saya bacakan syair itu tadi. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Subhanallah. Beberapa bulan setelah itu sampai kepada asatidzah rekaman majlis di hadapan Syekh Rabi yang direkam oleh mereka. Kalau nggak salah itu berada di kantongnya Abdul Mu'ti, sehingga bisikan-bisikannya pun terekam. Bisikan-bisikannya itu masuk ke dalam rekaman itu. Ternyata dalam rekaman itu ada ucapan Syekh Rabi, nasahtuhu wa laisa indi amal an. Alhamdulillah. Selamat. Kalau enggak ikhwan akan tertipu lagi. Ustaz itu enggak jujur itu. Mengada-ngada. Subhanallah. Allah tolong. Sekarang Sufyan Nurai belum mencabut ini dengan mengatakan bahwa ternyata ustaz-ustaz yang memberitakan ucapan Syekh Rabi itu benar, dan yang menafikannya itu yang dusta. Jika benar bahwa Abdul Mu'ti mengatakan tidak ada, Abdul Mu'ti pendusta. Ya subhanallah ya ikhwan. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang tersembunyi
Jangan merasa aman seseorang dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujurlah di dalam bertauhid, jujurlah di dalam bersunnah, jujurlah dalam bersalafiyah, beribadah dan berakhlak.